Mari kita buka 1 Petrus 3. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. 1 Petrus 3. Ayat yang pertama, hidup bersama suami istri. 1 Petrus 3 yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. 2. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. 5. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kasih dan damai. Ayat yang ke-8. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membahas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Menderita dengan sabar. 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. 16. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa-dosa kita, untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. 19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus.
22, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan anugerah ditaklukkan kepadanya. Amin. Sebentar. Tahu-tahu kok kering tenggorokan. Nah, hari ini saya ingin membahas tentang hidup bersama suami istri. Jadi saya akan fokus di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 tentang suami istri. Nah, hal yang pertama, ayat yang pertama, saya ulangi untuk baca. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Nah, begini, kalau ada peringatan dari firman Tuhan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, berarti kebanyakan perempuan, kebanyakan istri-istri ini punya masalah tentang penundukan diri kepada suami. Sampai firman Tuhan tulis ya, berarti mayoritas atau kebanyakan istri-istri sangat kesulitan untuk tunduk. Nah, kenapa begitu? Nah, kita coba buka Kejadian 3 ayat 16. Coba kita buka dulu. Kejadian 3 ayat 16. Kasus di mana istri sulit tunduk itu sudah terjadi pada Kejadian pasal 16. Mulai dari situ istri-istri sulit tunduk pada suami. Nah, Kejadian 16 coba dibaca di Alkitab Bapak Ibu Saudara, itu ada Alkitab terjemahan baru, tetapi saya ingin membaca yang menarik adalah di terjemahan sederhana Indonesia. Saya coba bacakan, nanti coba bandingkan. Dan kepada perempuan Tuhan berkata, terjemahan sederhana Indonesia ya, aku akan memperbanyak penderitaan dan rasa sakit saat kamu melahirkan. Kamu akan ingin berkuasa atas suamimu, tetapi dialah yang akan berkuasa atasmu. Saya ulang, terjemahan sederhana Indonesia menulis begini, aku akan memperbanyak penderitaan dan rasa sakit saat kamu melahirkan. Kamu akan ingin berkuasa atas suamimu, tetapi dialah yang akan berkuasa atasmu. Jadi birahi itu diterjemahkan di terjemahan sederhana Indonesia, itu adalah keinginan perempuan untuk menjadi kepala rumah tangga. Ada desire, ada keinginan yang kuat dari perempuan untuk menjadi kepala. Nah, perjuangan para perempuan, perjuangan para istri-istri adalah berjuang untuk tunduk. Karena itu firman Tuhan tulis di 1 Petrus juga, di Efesus 5 juga, itu selalu ditulis, istri-istri tunduklah kepada suamimu. Tunduk itu kayak bagaimana sih? Tunduk itu gimana? Nah, ada terjemahan-terjemahan lain yang membantu kita untuk memahami bagaimana itu tunduk gitu ya. Saya coba bacakan satu persatu. Kalau terjemahan sederhana Indonesia, kita kembali ke 1 Petrus 3 ayat yang pertama. Tunduk yang pertama, coba dicatat. Tunduk yang pertama. Di Alkitab versi terjemahan sederhana Indonesia mencatat tunduk itu adalah begini. Yang pertama adalah hendaklah kamu taat kepada kemauan suamimu. Nah, yang pertama, hendaklah kamu taat kepada kemauan suamimu. Itu arti tunduk yang pertama. Taat kepada kemauan suami. Nah, kalau kita lihat di bawahnya, bahkan nih ya, Alkitab mencatat, taatnya sampai seperti mana sih? Jika ada suami-suami yang tidak taat kepada firman, istri-istri hendaklah taat kepada suami. Ini versi ekstrim ya, terutama kita juga versi sangat ekstrimnya gitu ya. Jikalau ada suami-suami nih yang tidak taat kepada, bukan orang Kristen, bukan anak Tuhan, sampai mereka melarang
kita itu berdoa gitu ya, taat dulu. Nanti kita berdoanya dengan cara yang lain. Ya, berdoa itu kan tidak harus kita duduk di kamar, tutup mata berlama-lama begitu ya. Bahkan mungkin waktu kita berdoa, waktu istri-istri berdoa terus tahu-tahu dipanggil suami, putuskan dulu. Sorry Tuhan, tak pedot dulu nanti tak sambung lagi. Tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Karena begini, ketika kita taat, ketika istri-istri itu taat dan tunduk kepada suami, suami itu akan lihat kelakuan kita dan suami itu akan dimenangkan. Ini versi yang pertama, taat dulu. Taat. Yang kedua, ada Alkitab terjemahan versi mudah dibaca, VMD gitu ya, yang memiliki Alkitab di smartphone pasti akan mudah akses banyak terjemahan. Yang pertama, taat kepada kemauan suami. Yang kedua, versi mudah dibaca, demikianlah juga istri-istri, bersedialah melayani suamimu. Melayani suami. Istri-istri, ya mulai dari yang sederhana-sederhana, tolong para suami-suami dilayani. Mungkin yang sederhana, ambilkan minum, ambilkan makan, gitu ya. Layani. Jangan dibalik. Biasanya istri-istri yang minta dilayani suami, jangan dibalik. Bukan saya terus mentang-mentang saya laki-laki gitu ya minta dilayani gitu ya. Tapi ini tulisan dari firman Tuhan, melayani. Ngambilkan baju, ganti gitu ya. Suami pulang kerja, dibukakan sepatunya, dibukakan kaos kakinya. Itu tugas para perempuan. Memang, nah seperti tadi yang saya katakan di Kejadian 3 ayat 16 gitu ya. Keinginan dari dalam perempuan naturalnya adalah dibalik. Kami ini para perempuan mau kami yang dilayani. Itu sudah natural. Itu kejadian mulai dari Kejadian 3 ayat 16 sudah demikian adanya. Kalau kita lihat film-film gitu ya, tentang princess, tentang putri gitu ya. Nah, itu selalu coba perhatikan, itu selalu putri itu diagung-agungkan, dijunjung tinggi, putri yang dilayani. Jadi ada sosok laki-laki yang sangat menjunjung tinggi wanita. Ya, itu terus terang menjadi sebuah dambaan bagi wanita. Itu memang dambaannya wanita. Tapi beranilah lawan. Lawan itu. Kodratnya memang, mohon maaf lagi sekali, bukan saya bermaksud untuk merendahkan wanita, tapi ini memang firman Tuhan ajarkan. Melalui, kalau enggak begini, kalau enggak mau taat, enggak mau tunduk, enggak apa-apa. Tapi jangan harap suami-suami akan dimenangkan untuk Tuhan. Jangan berharap. Mungkin sampai suami itu dipanggil Tuhan, mereka nggak akan pernah bertobat. Itu konsekuensinya yang kita harus tahu. Kalau kita ingin memenangkan suami, kita ingin memenangkan laki-laki, ya ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, tunduk itu adalah taat kemauan suami. Yang kedua, melayani suami. Dan ini yang ketiga, versi FHYH, firman Allah yang hidup. Saya bacakan ya. Para istri, sesuaikanlah diri dengan rencana-rencana suami saudara. Yang ketiga, tunduk yang pertama tadi adalah taat. Yang kedua, melayani. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan visi suami. Ketika para istri menikah, ya istri-istri perempuan juga punya rencana akan masa depan, gitu kan ya. Semua pasti kepingin ini, kepingin itu, masa depan yang ini, yang itu pasti punya. Tapi ketika menikah, sadari sesuatu bahwa visi suami itu yang harus didukung pertama kali. Visi suami itu yang dikedepankan. Masalah pekerjaan, misal contoh,
Ini saya masih ingat ini nasihat dari Bu Gembala kepada adik saya perempuan, gitu ya. Feli ya, semua pasti tahu. Feli ini orang yang tipe punya kemauan banyak. Jadi saya ingin jadi desainer, saya ingin jadi ini, itu banyak untuk masalah bidang pekerjaan. Nah, tapi nasihat Bu Gembala pada istri saya bagus sekali. Kamu kalau sudah jadi istri, kamu dukunglah pekerjaan suami. Suamimu kerja apa, kamu dukung dia. Jangan punya keinginan sendiri untuk kalau pekerjaan itu mungkin ya, kalau suami itu kan bekerja untuk mencari nafkah ya. Kadang-kadang kalau istri bekerja itu memang dia mencari, terutama adik saya, dia mencari mengeksplor apa yang bakatnya dia gitu loh. Mengeksplor bakatnya dia. Saya punya bakat nih, saya rugi sudah les desain bertahun-tahun gitu ya, jahit, bikin desain baju pesta dan sebagainya. Masa dibuang begitu aja? Tapi ini firman Tuhan. Yang pertama, dukunglah suami dulu. Ketika suami sudah mencapai apa yang visi yang dia punyai, baru nanti di sisa-sisa waktu boleh melanjutkan desainnya, boleh melanjutkan apapun yang menjadi keinginan istri. Tapi yang pertama, dukung dulu suami. Karena suami berhasil, istri pun juga ikut berhasil. Tapi kalau istri berhasil, belum tentu suami ikut berhasil. Saya ulang, kalau suami itu pekerjaannya sukses, kalau suami itu berhasil, istri pasti ikut berhasil. Tetapi kalau istri berhasil, belum tentu suaminya ikut berhasil. Kalau suami pekerjaannya, misalkan pendapatannya gitu ya, gede, gajinya jadi gede, karirnya jadi naik, istri pasti akan kecipratan. Akan mengalir ke istri juga. Tapi coba perhatikan, jujur kita harus ngomong ya. Kalau istri yang punya penghasilan lebih banyak dari suami, kira-kira ngalir nggak ke suami? Jujur saya ngomong, jujur ini jujur. Saya pernah ada beberapa kawan gitu ya, yang rumah tangganya kebetulan suami istri bekerja. Di awal-awal pernikahan, suaminya melejit, istrinya juga membina karir sendiri. Seiring berjalannya waktu, enggak tahu entah kenapa perjalanan karirnya suami makin lama makin turun, dan istri naik. Ketika naik, mayoritas kebutuhan rumah tangga dipegang oleh istri, dihandle oleh istri. Nah, di saat itulah goncangan rumah tangga terjadi. Kalau suami bayari semua, suami tidak ada masalah. Begitu istri yang bayari semua kebutuhan rumah tangga, ada masalah. Ada perasaan di mana, kan mestinya kamu yang cari duit, kok jadi aku? Kalau aku yang cari duit, perempuan yang cari duit, ya kamu yang tunduk pada aku. Kamu yang nurut aku. Pasti ada begitu. Dan rumah tangga nggak akan bahagia kalau begitu sudah. Ini juga sedang pergumulan saya, jadi saya juga punya teman yang mengalami kasus seperti itu, dan sekarang saya lagi dampingi. Makanya saya sering ke Surabaya, saya sedang dampingi. Sebisa mungkin saya mau dukung dulu yang menjadi kewajiban suami, yaitu cari duit. Itu dulu. Karena itu kalau sudah bisa diselesaikan, nanti perkara yang lainnya akan selesai sendiri. Perkaranya sederhana, ya memang masalah duit ini paling sulit. Apalagi nyuruh perempuan tunduk di saat perempuan jauh lebih superior. Itu jauh lebih sulit. lanjut ya. Saya ulangi supaya nggak lupa. Tunduk itu bagaimana sih? Yang pertama, tunduk itu adalah taat kemauan suami.
Tunduk itu bagaimana sih? Yang kedua adalah tunduk itu melayani suami. Tunduk yang ketiga adalah menyesuaikan diri dengan visi suami. Nah, apa akibatnya kalau istri-istri sanggup melakukan itu semua? Kita lanjut. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuannya istrinya. Jadi kalau istri bisa taat, istri bisa melayani, istri bisa menyesuaikan diri dengan visi suami, maka tidak perlu ngomel, tidak perlu ngomong, bahkan ngomel pun nggak ada gunanya. Jika suami melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istrinya itu, mereka akan bertobat dengan sendirinya. Mereka akan dimenangkan dengan sendirinya. Nah, perhiasanmu janganlah caralah, ini saran dari Petrus gitu kan. Sudah, jangan gupuk untuk berai, jangan gupuk untuk ngepang rambut, catok rambut, keriting rambut. Jangan gupuk untuk cari emas, pakaian yang bagus-bagus, tetapi yang di dalam tidak diperbaiki. Fokuslah yang di dalam dulu, fokuslah di karakternya dulu, baru luarnya diperbaiki, tidak ada masalah. Berdandanlah, sebab itu demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, gitu ya. Lebih dulu berdandan yang di dalam dulu, karakter yang di dalam dulu, karakter diri dulu, baru yang di luar. Nah, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Sarah itu sampai ngomong bahwa Sarah memposisikan diri budak dari Abraham dan Abraham itu adalah masternya. Sampai sebegitunya. Nah, yang kedua sekarang kita lanjut. Yang ketujuh adalah untuk suami. Kalau tadi untuk istri, sekarang untuk suami. Nah, apa yang harus dikerjakan suami? Tadi 3 istri adalah tunduk, sekarang yang suami. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hai laki-laki, semua yang merasa dirinya laki-laki. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Yang pertama, bijaksana. Apa sih itu bijaksana? Kok kayaknya bijaksana ini bingung ya. Saya coba cari di terjemahan yang lain. Bijaksana diartikan di terjemahan sederhana Indonesia. Yang pertama adalah hendaklah kalian masing-masing hidup baik dengan istrimu. Bijaksana diterjemahkan di terjemahan sederhana Indonesia adalah hidup yang baik dengan istrimu. Sayangi istrimu, kasihi istrimu. Itu kan di Efesus yang bilang gitu kan. Efesus 5 kan bilang, hai suami, kasihilah istrimu. Hidup baik, bijaksana yang pertama diartikan sebagai hidup baik. Kasihi istri. Yang kedua, penuh pengertian, versi mudah dibaca. Itu memberikan terjemahan begini. Demikian juga kamu suami, hiduplah bersama istrimu dengan penuh pengertian. Sadari, suami-suami, laki-laki, sadarilah. Secara naturalnya istri, kayak tadi kejadian 3:16, itu memang selalu ingin berkuasa atas suami. Mengertilah. Kalau istri-istri sulit tunduk, jangan kita marah. Sadari, mereka sendiri sedang berjuang ke sana. Hai suami-suami, hai laki-laki, jangan sak karepe dhewe. Kita sendiri, kalau kita misalnya kita para laki-laki ya, dituntut untuk merubah karakter kita kan butuh waktu. Waktunya panjang gitu ya. Apalagi istri yang sudah naturalnya, sudah dari kejadian pasal 3:16 itu sudah ngomong secara natural pingin berkuasa atas suami. Kalau enggak sengaja mereka pingin berkuasa atas suami, ya sudah. Penuh pengertian, mereka sendiri sedang berjuang. Ya sudah, kita ngomong pada diri kita, ya sudahlah, itu aja. Jangan diperpanjang. Jangan keluarkan ayat. Istri tunduklah, yo tunduk. Jangan, sudah pengertian. Penuh pengertian. Saudari sadari.
Kita sendiri juga banyak kelemahan, laki-laki sendiri juga banyak kesalahan. Sadari. Sudah, manut aja, kalau istri itu masih berjuang di situ ya sudah. Jangan apa ya? Kita kadang-kadang laki-laki ini sakarepe dhewe. Kita pingin jadi minta menang sendiri dalam rumah tangga. Itu kita kadang laki-laki kita perlu bertobat di situ. Kasih itu, mencintai itu bukan berarti kalau tadi saya ngomong di istri-istri, layani suamimu, layani ngasih makan dan ambilkan baju gitu ya. Kalau teledor jangan terus kalau misalkan istri lagi capek, malas ngelayani gitu ya. Ya sudah jangan mempergunakan kesempatan, ayo kamu harus enggak. Ganti toh. Wujud kita mengasihi istri, kalau istri capek kita yang melayani dia. Gitu kan? Gantian. Tak lihat muka istri waktu pulang kerja, kita lihat muka istri sudah suntuk, ditekuk, apalagi di rumah itu. Waktu sekarang sekolah di rumah, suami-suami yang punya anak sekolah pasti menyadari setiap lihat istri sedang dampingi anak itu sudah tensinya sudah tinggi, sudah mukanya sudah merah, sudah pingin ngamuk, ya itu sadari. Sudah penuh pengertian, gantikan tugas istri, gantikan kita yang nyuci kek, kita yang ambil makanan kek, kita yang apapun, kita yang nyapu ngepel, mungkin sudah pulang itu capek, ya gantikan kita yang melakukan itu. Lakukan itu dengan rela hati karena kita mencintai istri. Karena kita mengerti istri itu juga susah di rumah. Pekerjaan rumah tangga itu pekerjaan yang nggak ada habis-habisnya, tapi nggak dihargai. Betul nggak? Nyapu, ngepel, bersih-bersih rumah. Setelah dibersihin, terus anak keluar tuh bikin berantakan lagi. Pas anak bikin berantakan, kita pulang, kita lihat gak disapu, gak dipel, wah gak ngerti ketisuk nyapu ngepel bolak-balik anakmu itu loh yo. Kan gitu kan? Ya sudah, penuh pengertian saja, jangan ngomel, jangan tuntut istri macam-macam, kasihi mereka, penuh pengertian. Udah, bijaksana, kita bijaksana jadi suami. Bijaksana itu apa? Penuh pengertian. Bijaksana itu apa? Penuh kasih. Yang kedua, hormati istri. Demikian juga kamu ya suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, hormati mereka dihormati sebagai apa? Teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, kadang-kadang itu doa kita, hai suami-suami, seringkali terhalang, seringkali jawaban doa itu enggak datang-datang karena ini, kita tidak menempatkan istri sebagai teman pewaris. Gimana sih teman pewaris? Gini. Pendek katanya begini, orang yang sudah pernah urusan waris ya, misalkan orang tua meninggal, punya anak 6 gitu ya. Nah, ada sebidang tanah misalkan 2 hektar gitu ya, atas nama orang tua. Terus orang tua ini meninggal. Kita ke notaris, yang tanda tangan orang berapa? 6, semua 6. Anaknya 6 tanda tangan semua. Gitu kan? Sama. Kalau kita ingin jawaban Tuhan turun, kita berdoa pada sesuatu, Tuhan tolong berkati pekerjaan saya. Tetapi di rumah kita bikin istri kita menderita, istri nggak akan tanda tangan. Warisan nggak akan turun, percaya saya. Karena warisan itu akan turun, kasih karunia Tuhan akan turun kalau dua-duanya suami istri tanda tangan. Kalau istri nggak mau tanda tangan, nggak turun. Kita paksa tanda tangan, nggak bisa. Itu kan bicara masalah hati. Tuhan lihatnya hati. Mulut secara mulut istri ngomong, ya Tuhan tolong jawab doa suamiku. Bisa. Hatinya nggak bisa bohong. Tuhan nggak lihat mulut masalahnya. Tuhan nggak lihat sebagaimana bagusnya doa kita masalahnya. Yang Tuhan lihat hati. Bahkan istri mungkin belum berdoa, mungkin nggak berdoa, tapi kalau di dalam hatinya
Dia diperlakukan suaminya dengan baik di dalam hatinya. Suami itu penuh pengertian di dalam hatinya. Kalau suami itu penuh kasih pada istri, hati dilihat Tuhan sudah ACC, sudah tanda tangan, turun berkat Tuhan. Gitu kan? Jadi sekarang cek, suami-suami, laki-laki, kenapa sih saya begini, kenapa sih saya begitu? Coba cek, barangkali karena hati yang terdalam istrimu lagi sakit. Barangkali. Coba cek, senangkan mereka. Penuh pengertian pada mereka. Kasihilah mereka. Firman Tuhan catat, supaya doamu jangan terhalang. Kita lihat doa-doa kita pasti akan dijawab. Doa-doa kita laki-laki pasti akan dijawab. Karena itu, dua-duanya harus tanda tangan. Dua-duanya harus sepakat. Sepakat tidak bicara tentang mulut, sepakat bicara tentang hati. Ya, kesimpulannya, saya ulangi sebentar, istri, tunduklah kepada suami. Tunduk yang seperti apa? Tunduk yang taat akan kemauan suami, melayani suami, menyesuaikan diri dengan visi suami. Suami-suami, hiduplah bijaksana. Bijaksana yang seperti apa? Penuh pengertian sama istri. Penuh kasih sama istri. Cintai istri Anda. Hormati istri Anda sebagai teman pewaris. Supaya doa kita tidak terhalang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada Gembala. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih, Van. Puji Tuhan. Kita ini, saya lihat banyak wanitanya ya. Banyak ibu-ibunya ya. Ya, banyak ibu-ibunya ya. Iya, Ibu. Ingat, Pak Enak kalau khotbah, katakan apa? Kita punya suami kita tuh bayi brewok. Bayi yang besar yang harus dirawat. Nah ini loh. Bayi brewoknya dirawat itu akhirnya jadi sepakat. Sepakat berkat Tuhan turun. Ini loh buktinya. Saya sendiri pun proses akhirnya kita bisa sepakat terjadi Malaiki 2 ayat 15. Ada kesatuan ilahi, ada keturunan ilahi. Nah ini loh. Kalau ada kesatuan ilahi, pasti keturunannya juga ilahi. Apa sih arti ilahi? Suami istri bersama membentuk apa? Segitiga. Segitiga artinya apa? Yaitu kita semua fokusnya kepada Allah. Kepada firman Allah. Wes nurut firman Allah, pasti berkat Tuhan itu turun. Keturunan-keturunan ilahi mewarisi bumi, keturunan orang benar mewarisi bumi, perkasa di bumi. Ini keturunan kita nanti. Itu salah satu bukti kalau suami istri rukun, pasti buahnya akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, janji-janji Tuhan. Saya bukan ngecap. Tapi kenyataan saudara lihat dari keturunan kita, bagaimana anak-anak kita, bagaimana orang tua, bagaimana mantu kita, saudara, cucu-cucu kita nanti terlihat ini. Siapa yang tidak mau diberkati anak cucunya berhasil? Semua mau. Ya bertobat dulu. Istri bertobat, tunduk pada suami, dan suami harus hidup bijaksana sampai kita ini sejajar. Betul, harus sejajar. Seperti kalau kita menarik pedati,
Jangan satunya sapi, satunya kuda. Nah, kita harus sama-sama. Kalau suami kita jalannya lambat, ya kita harus ikuti cara berpikirnya dia apa. Itu loh, bersatu dalam rumah tangga, berkat Allah tercurah. Amen. Memang enggak gampang. Saya sendiri ngalami. Tapi kita harus lulus. Oke? Amen. Oke. Istri-istri ini soalnya tak lihat banyak istri. Ya. Suami tadi hidup bijaksana. Ya. Puji Tuhan. Saya percaya semua jadi berkat. Ya. Ayo pendoa. Waktunya tolong pendoa. Saya Bu. sampai di sini ya, pendoa sorry ya. Jam Nggih, 5 Bapak ya. Ibu. Ya, Bapak. dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat Allah, damai sejahtera, sukacita Allah Amen. menyertai saudara mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati berkelimpahan. Amen. Keharmonisan kerukunan dalam rumah tangga sehingga semua rumah tangga mengalami berkat Allah, kasih karunia Allah tercurah di dalam nama Tuhan Yesus. Siapa yang telah percaya sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama saya katakan amin.